Nah jadi buat anak-anak saya, lu mendingan pada pindah. Ya kan? Lu mau hidup, lu modal di situ urusan lu. Lu ada pangan kayak lu mau makan bakyak, nggak usah urusan lu. Kalau sebulan kalau sebulan, lu pakai studi kan kalau pas studi buat kita mau benahi ini Jakarta sebagai kota peradaban. Tentang kepindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, yang dibicarakan ke Kalimantan Timur ini masih bergulir rupanya sampai 2 bulan dan masih menjadi topik yang hangat. Kalau kita kenal bersama adalah Bapak Ridwan Saidi. Ya, Bapak Ridwan Saidi dikenal sebagai ahli sejarah dan budayawan Betawi, lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dulu namanya FISIP di Universitas Indonesia ini, pernah menjadi anggota DPR pada tahun 1977 hingga 1987. Beliau masih produktif menulis dan menghasilkan beberapa buku, terutama yang berkaitan dengan budaya dan mengenai masyarakat Betawi. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ridwan Saidi yang bergabung. Jadi bagaimana kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota? Saya setuju Anies, gedung-gedung pemerintahan kata dia mungkin dia bergurau, itu akan dirubuhkan menjadi ruang terbuka hijau. Saya kira itu lebih baik ya. Bagaimana dengan calon ibu kota baru Penajem? Saya tanya dengan Bapak kita Wamen, Bapak Edi Indrayana, beliau katanya dari Kalsel, sedangkan Penajem di Kaltim. Saya tanya sama beliau bilang itu bahasa Melayu juga, tapi Kaltim. Saya orang Betawi, saya tahu artinya, itu artinya jimat, amulet, Penajem. Jadi kalau kita mau naksir cewek, itu mesti pakai Penajem. Kita pakai Penajem. Jadi itu artinya jimat. Saya nggak tahu, mungkin penggagas pindah ibu kota ini dia naksir benar ke Penajem. Pertimbangannya jangan-jangan antara itu ada urusannya dengan mistik. Jangan-jangan. Jadi kalau pandangan saya tuh nggak keberatan dia pindah. Berkali-kali saya antara habis makan malam sebelum keburu saya bertahap lu pindah dan mendingan. Sebelum lu bertahap lu udah pindah mendingan saat ada. Kenapa? Pada sensus pertama sensus 1667 sensus itu untuk Binnenstad itu daerah Jalan Kakap dan sekitarnya. Itu waktu orang Betawi tidak ada yang di Binnenstad karena mereka melakukan protes terhadap perubahan nama Jakarta menjadi Batavia pada 1623. Dia tinggalkan daerah itu. Lalu sensus 1667 memang nggak ada orang Betawi. Lalu secara dungu seorang profesor yang kasar dari Australia mengatakan nggak ada kan Betawi pada sensus itu. Datangnya Betawi dari mana? Maka Betawi keturunan Buddha, kata dia. Lalu diikuti. Biasanya kan pakar-pakar lokal dengkulnya langsung lemas kalau mulai mulai. Lemas dengkulnya, lemas dengkulnya langsung pada lemas dengkulnya. Apa aja diomongin gue, oke. Nah itu saya lawan pada 2003 dan kasar. Bulan puasa saya gebukin dia. Jadi itu saya ingat betul. Jadi sensus berikutnya 1930 segmen Betawi muncul. Itu waktu penduduk Batavia and London, Batavia dan sekitarnya 1,9 juta. Orang Betawi 1,1 juta. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan sekarang, sensus terakhir 2010 orang Betawi 27,7%. Sedangkan pada 1930 itu mencapai lebih dari 60%. Nah jadi buat anak-anak saya, lu mendingan pada pindah. Ya kan? Lu mau hidup, lu modal di situ urusan lu. Lu ada pangan kayak lu mau makan bakyak, nggak usah urusan lu. Harus pulang kalau pulang. Lu pakai studi kan kalau pas studi buat kita
kita mau benahi ini Jakarta sebagai kota peradaban. Peradaban kita halus, ya kan? Orang menebat roti tidak dengan kata kasar, ya kan? Mulutnya lebih maju dari tangannya begini, tapi mulutnya duluan maju. Itu, ya kan? Saya pikir ini curut apa-apa. Jadi itu peradaban yang kita mau bina bangun di Jakarta. Jakarta harus menjadi kota peradaban. Gak bisa lain, gak bisa seperti ini, ya kan? Jadi apa namanya? Masyarakat itu mesti beradab. Itu adalah potensi yang paling besar untuk menunjang pembangunan apapun juga. Ya kan? Kenapa Sumeria hancur, ya kan? Pembangunannya hebat, apanya hebat segala macam, tapi dia adabnya kurang. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bagi yang menentang itu saya juga dukung, tapi hati saya mendingan dia pindah dulu. Usia lembaga, ada duitnya, duitkan, pemerintah darat, lu pindah deh udah. Tapi kalau saya pribadi mendingan dari tetap agak bisa apa namanya sebagai kota perniagaan nggak bisa hilang gitu aja. Nggak gampang menghilangkan pangkalan tukang gado-gado aja. Udah jadi, ya kan, kalau udah jadi nggak bakal dijual. Jadi biar ini ya, karena ini kota, saya bilang di mana-mana. Saya 3 menit tadi Bu, sabar. Di mana-mana kota Jakarta ini tidak pernah ada seniman musik yang melakukan lagi keindahan Jakarta sejak 1930. Nggak ada. Mana lagu memuji-muji Jakarta ada. Bandar Jakarta tak memuji Jakarta, memuji awan lembayung. Yang memuji Jakarta adalah seorang Pangeran Johor yang ziarah ke Indonesia, ke Jakarta pada 1930, dan dia menuliskan sebuah lagu yang sangat indah diberi judul Jakarta Gembira. Dan dia dalam liriknya dia ceritakan keindahan Pasar Baru, Pancoran dan sebagainya. Dia baru pertama kali singgah Jakarta. Setelah Pangeran Johor ini, saya nggak tahu namanya, karena informasi saya dari saudara Munif Bahas, wartawan Munif. Mas Pak kadang kenal Munif. Itu teman saya. Munif bilang itu Pangeran Johor. Nggak ada lagi yang memuji Jakarta. Berarti menurutnya kota apa? Sekarang sedih banget. Ya. Guru Sumatera adalah yang melingkup Jakarta. Tapi itu kan dia cerita tentang Mawi Pantat. Siapa lupa yang menggunakan? Padahal buku nggak bisa nih. Buku masih saya berubah kalau. Jadi hadirin sekalian, kota ini harus kita bangun peradabannya. Ini juga ya. Di subscribe ya YouTube-nya Dai Channel, di subscribe.